Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat siang. Masih semangat buatan ini? Masih ya. Kita jargon dulu sesuai jargonnya SMK ya. SMK bisa, SMK hebat, Alfusa luar biasa, gitu ya. Oke. SMK SMK Hebat. Alfusa Luar biasa. ya, terima kasih. Berarti masih melek semua ini ya walaupun udah siang. Oke. Hari ini saya akan memaparkan pemahaman saya dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ini adalah salah satu bentuk aksi nyata saya dalam mengikuti program kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi selama 2 bulan ini saya sudah menyelesaikan satu modul yang berisi 4 submodul. Nah, di submodul keempat itu ada penerapan budaya positif. Nah, yang hari ini akan kita bahas bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng. Oke. Nanti yang akan kita bahas, konsep utamanya itu ada 7, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positifnya itu sendiri. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam itu ada keyakinan kelas. Dan yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang, monggo Pak. Ya, monggo. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi biasanya kita sebagai guru itu kalau melakukan pembelajaran itu dengan metode klasikal, artinya kita menyamaratakan semua kemampuan siswa kita, ya. Entah itu siswanya dengan karakter seperti apa atau keunikan seperti apa, tapi kita samaratakan. Nah, itu dulu seperti itu. Tapi implementasi kurikulum merdeka itu kita harus berubah. Kita harus melek dengan perubahan-perubahannya. Kita harus tahu keunikan-keunikan siswa-siswa kita di dalam kelas seperti apa. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan seperti dulu. Kemudian setelah adanya perubahan baru, kemudian muncullah disiplin positif. Nah, Bapak Ibu kalau dengar kalimat disiplin itu di dalam pikirannya apa Bapak Ibu? Tepat waktu, tertib. Ya, pokoknya itu seperti aturan ya. Jadi di dalam budaya kita, makna disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, biasanya kalau anak-anak udah dengar kalimat aturan, itu pasti di dalam pikiran anak-anak itu, wah saya mau diatur ini, wah saya mau dikekang, nah, kayak gitu. Nah, itu karena mereka merasa seperti itu, akhirnya kan mereka merasa terpaksa ketika melakukan kegiatan di sekolahan maupun di kelas. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Ya. Kemudian untuk mencapai disiplin itu harus ada kebutuhan dasar yang dipenuhi dulu. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu ada bertahan hidup, seperti makan, minum, tempat tinggal, sandang, papan, pangan, gitu ya. Yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu ada penguasaan.
yang keempat itu ada kebebasan, dan yang terakhir itu ada kesenangan. Jadi lima-limanya itu harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, biasanya anak akan mencari kebutuhan dasar mereka di tempat lain. Contohnya, kayak misalkan di sekolah, itu kan kadang ada beberapa anak yang bandel, ada yang nakal, ada yang sukanya berangkat terlambat, ada yang sering mencari perhatian. Nah, kita cari tahu alasan mereka itu seperti apa. Bisa jadi karena dari salah satu 5 kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi, akhirnya mereka mencari di sekolahan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri sendiri. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di motivasi itu ada 3 jenisnya. Ya, motivasinya itu ada 3 jenisnya. Jenis yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini biasanya murid melakukan disiplin diri karena dia takut akan aturan-aturan yang ada di sekolahnya, karena dia tidak mau dihukum. Jadi dia akhirnya mau tidak mau mengikuti aturannya. Nah, jenis yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi dari ekstrinsik. Jadi anaknya melakukan sesuatu itu bukan karena dirinya sendiri, tapi karena mengharapkan penghargaan dari orang lain, khususnya dari guru. Nah, yang ketiga, ini yang paling bagus, itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena memang sadar dirinya sendiri itu melakukan hal tersebut untuk menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Jadi itu yang paling bagus. Motivasi menghargai ini itu termasuk motivasi intrinsik. Selanjutnya, itu untuk konsep disiplin itu ada 2 jenis. Yang pertama itu dengan identitas gagal, dan yang kedua itu identitas sukses. Kita bahas dulu untuk yang identitas gagal. Identitas gagal itu biasanya diisi dengan 2 hal. Yang pertama adalah hukuman, dan yang kedua adalah penghargaan. Hukuman itu biasanya sifatnya adalah menyakiti atau menyakitkan bagi yang dihukum, bagi anak-anak yang dihukum. Kemudian dia atau anaknya akan merasa tidak nyaman. Kalau sudah merasa tidak nyaman, muncullah rasa takut. Setelah takut akan muncul rasa hukumannya itu bersifat memaksa, dan yang paling tidak diinginkan adalah kalau murid kita akhirnya menyembunyikan kesalahan agar terhindar dari hukuman. Nah, itu dianggap disiplinnya itu gagal ketika kita menerapkan sistem hukuman. Sistem yang kedua itu penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu kalau dilakukan 1-2 kali itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Cuma kalau dilakukan secara terus-menerus itu juga akhirnya akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Karena semakin banyak imbalan yang kita berikan, maka anak-anak juga akan mengharapkannya. Jadi mereka melakukan sesuatu memang karena ada yang diinginkan. Makanya itu penghargaan itu dianggap tidak efektif. Selain tidak efektif, itu penghargaan juga merusak hubungan antar siswanya, atau ada yang merasa iri. Kadang anak-anak kalau misalkan ada satu yang dikasih hadiah, nanti teman-temannya iri, kok dia terus yang dikasih, kok dia dikasih saya enggak. Nah, itu merasa iri. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Nah, jadi harusnya anaknya bisa berkembang, tapi karena adanya imbalan, anak-anak pasti merasa, ya sudah saya seperti ini aja, udah dipuji kok, saya seperti ini aja udah dikasih imbalan sama guru saya, jadi saya nggak perlu melakukan sesuatu hal yang lebih. Itu mematikan kreativitas. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses itu bisa dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama itu dengan konsekuensi. Konsekuensi itu berupa stimulus respon. Nah, ini contohnya seperti misalkan ada anak atau ada siswa yang
menumpahkan minuman di kelas. Nah, karena dia melakukan itu, kita beri konsekuensi berupa mengelap lantainya atau mengepel lantainya. Jadi ada respon, ada stimulus dan ada respon dari siswanya. Dari situ akhirnya murid hanya menghormati peraturan-peraturannya saja, tapi tidak dari dirinya sendiri karena memang disuruh. Gitu. Nah, disiplin yang paling bagus itu adalah restitusi. Nah, sejujurnya restitusi itu saya juga baru dengar Bapak Ibu ketika saya melakukan pendidikan guru penggerak. Jadi restitusi itu salah satu konsep disiplin dengan identitas sukses yang mana murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri, kemudian dia akan menghormati dirinya dan orang lain, serta bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ada pengertian restitusinya itu sendiri. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi di sini adalah yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, itu memperbaiki hubungan, baik hubungan antar teman maupun antar siswa dan guru. Yang ketiga itu berupa tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Yang kelima itu fokus pada karakter bukan tindakan, dan yang terakhir itu menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Ada satu kasus yang nantinya kita akan bahas satu persatu menggunakan dengan menggunakan berbagai sistem disiplinnya. Ya, ada 3 sistem. Yang pertama itu ada hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga itu restitusi. Kasusnya sama, nggih. Ini sering terjadi, nggih. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau kita menggunakan sistem hukuman, maka imbasnya adalah guru akan marah dan murid akan menjadi takut. Nah, bahkan muridnya malah nggak takut, malah nantang ya, malah nantang. Oh, malah tidur. Ya. Nah, kalau anaknya sudah, jadi kalau gurunya sudah marah, pasti kan guru ngasih hukuman ya. Misalkan ini saya ibaratkan hukumannya adalah menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit. Nah, biasanya kalau hukuman itu antara kesalahan yang dilakukan dengan hukumannya itu tidak sinkron, tidak sejalan. Jadi kesalahannya adalah tidak mengerjakan PR, tapi hukumannya adalah hormat bendera selama 10 menit. Nah, sedangkan konsekuensi itu biasanya sejalan. Jadi kesalahannya adalah tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya adalah misalkan gurunya menyuruh mengerjakan PR ketika jam istirahat atau mengerjakannya 3 kali lipat. Nah, masih ada sejalannya sesuai dengan kesalahannya. Dan dari konsekuensi itu akhirnya gurunya lebih tegas dan siswa menghormati peraturan. Tetapi ada yang lebih bagus lagi, itu adalah restitusi. Ya. Dengan restitusi berarti caranya adalah guru menanyakan dulu keyakinan dirinya sendiri itu seperti apa, terus membantu siswanya menyelesaikan masalahnya, yang akhirnya gurunya lebih terbuka dan siswa juga menghormati dirinya serta menghormati orang lain juga. Jadi ada proses tanya jawabnya, kenapa kok nggak mengerjakan, terus alasannya apa, kita gali dulu alasannya seperti apa. Nah, kalau sudah digali, kita sudah tahu alasannya seperti apa, baru kita melakukan tindakannya seperti apa yang cocok untuk kasus tersebut. Nah, di restitusi itu ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama itu ada posisi penghukum. Yang kedua itu ada posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu ada posisi teman. Yang keempat itu posisi pemantau, dan yang terakhir itu posisi manajer. Saya beri contoh langsung ya Bapak Ibu.
tentang penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ada satu kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat kegiatan upacara bendera. Nah, ketika menjadi seorang penghukum, guru mungkin akan mencetuskan kalimat, "Mas, Mbak, itu peraturannya dipatuhi," terus berdiri di depan barisan. Nah, jadi ada hukumannya seperti itu. Kemudian kalau untuk pembuat rasa bersalah, mungkin kalimat yang akan tercetuskan adalah, "Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sekali sama kamu." Jadi ada satu kalimat yang membuat anak itu merasa bersalah kepada gurunya. Nah, ada kalimat, "Bu Guru kecewa sekali dengan kalian." Kemudian posisi yang ketiga itu posisi teman. Nah, kalau posisi teman itu mungkin yang akan yang dikeluarkan itu adalah, "Ayolah yang tertib, buat Ibu Guru bangga. Kali ini kalian tidak apa-apa, salah. Nah, lain kali jangan diulangi." Nah, kalau pemantau, mungkin kalimat yang akan keluar itu adalah, "Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensi yang akan kamu dapatkan." Jadi kita hanya menanyakan. Nah, posisi yang paling atas itu adalah posisi manajer. Mungkin kalimat yang akan keluar adalah, "Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini?" Nah, dari 5 posisi ini, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Di posisi mana? 5. Bu Rima udah di posisi kelima, posisi manajer. Di pertama, penghukum. Oh, teman. Bu Utami di posisi mana, Bu Utami? Kira-kira Bu Utami kalau ada kasus seperti ini? 1, penghukum ya. Nah, dari 5 posisi ini, yang paling tinggi, yang paling baik dilakukan oleh guru itu sebenarnya adalah posisi manajer. Ya, jadi kita tidak langsung menjudge anaknya seperti apa. Kita harus tahu dulu, gali dulu alasannya. Jadi semoga kita bisa sampai ke posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada keyakinan kelas. Monggo Pak, monggo. Keyakinan kelas. Ya, ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan kelas ini biasanya dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa. Jadi ada kesepakatan di kelas. Kesepakatan di kelas. Kita biasanya kan bilangnya peraturan, tapi kalau peraturan itu kan seringnya menggunakan kalimat-kalimat negatif. Nah, kalau keyakinan kelas itu biasanya menggunakan kalimat positif. Contohnya, kalau di kelas itu dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kita ganti keyakinan kelas kita ubah menjadi kalimat positif, menjaga kebersihan bersama. Atau misalkan dilarang mencontek pekerjaan teman. Nah, kita ganti menjadi kalimat positif, harus jujur. Jadi perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas di situ Bapak Ibu. Kalimatnya lebih positif daripada peraturan. Kemudian biasanya keyakinan kelas itu hanya sedikit, kesepakatannya hanya sedikit. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar mudah diingat sama siswanya. Jadi kalau kebanyakan, siswa juga susah ngapalinnya. Nah, akhirnya harus sedikit. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi antar kelas, makanya namanya keyakinan kelas, bukan keyakinan sekolah. Karena setiap kelas itu pasti berbeda-beda. Ada yang anak-anaknya memang sudah pintar-pintar, sudah rajin-rajin. Ada yang anaknya memang agak kurang, harus ekstra perhatian. Nah, jadi setiap kelasnya itu keyakinannya berbeda-beda. Dan yang terakhir ini yang paling penting, itu adalah semua warga kelas terlibat saat membuat. Jadi keyakinan kelas itu
karena itu kesepakatan antar guru dan siswanya, berarti harus ada semuanya siswanya. Kalau tidak ada, itu namanya bukan keyakinan kelas. Gitu. Jadi harus semuanya hadir. Nah, kemudian ketika ada permasalahan, tadi kan kita diarahkan untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, langkahnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara menanyakan apa yang terjadi. Jadi ditanyakan dulu alasannya. Langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku siswa pasti memiliki alasan. Nah, guru harus memahami alasan siswa melanggar aturan itu. Jadi harus tahu dulu seperti apa. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan dirinya. Kita semua memiliki motivasi internal dan guru membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Nah, Tadi ini saya ada satu tapi cuma sampulnya video aja, Bapak Pak. Ibu Kesel banget tentang saya. restitusi. Wajar jika kita emosi. Cara tahapnya Lalu, seperti apa, Apa langkah-langkahnya Aulia puas seperti dengan apa. tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya salah sudah merobek bukunya. Lantas seperti Nah, apa ini sikap kelihatan yang nggak? Aulia yakini? Nah, ini adalah kasusnya Aulia saya belum lebih sabar menuntaskan dan catatan menghargai materi mereka. belajar Jadi, dan mau apa meminjam rencana buku Aulia catatannya untuk Nurul. memperbaiki keadaan Tapi ini? Nurul tidak bersedia Saya akan meminjamkan meminta buku maaf kepada catatannya. Nurul, Pak. Akhirnya Saya juga bersedia, Aulia tapi merusak nanti buku sampul catatannya yang saya Nurul. rusak tadi gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Itu salah satu contoh video langkah restitusi. Jadi ada penggalian alasannya dulu. Kenapa tadi siapa namanya Aulia ya? Aulia merobek bukunya Nurul. Ternyata karena Aulia belum selesai mencatat, tapi Nurul tidak mau meminjami catatannya. Nah, akhirnya Aulia kesal, kemudian dirobek sampul bukunya. Itu adalah alasan yang diberikan Nurul. Kemudian gurunya menggiring atau menanyakan keyakinan dirinya Aulia itu seperti apa. Nah, Aulia bisa menemukan solusinya. Harusnya dia seperti ini, harusnya dia lebih sabar, lebih tenang, dan lebih memahami temannya. Jadi itu adalah langkah-langkahnya. Nah, sampai akhirnya ada kesepakatan, berarti Aulia akhirnya akan meminta maaf dan mengganti sampul yang sudah dirobeknya. Nah, itu adalah langkah-langkah restitusinya seperti itu, nggih Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengikuti langkah seperti Bapak yang tadi di video, mboten? Insya Allah.
kita usahakan, kita coba. Kalau kita konsisten, mungkin kita akan seperti Bapak itu, nggih. Oke. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir di sini Bapak Ibu. Siang-siang udah mau kumpul di sini mendengarkan saya berbicara, kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih banyak. Oke, Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang tidak berangkat? Tidak. Oke. Hari ini Wisna mau ngajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Tidak. Tidak? Kalau misalkan peraturan, tahu? Nah, peraturan itu hampir mirip seperti keyakinan kelas. Kan kalau di sekolahan itu ada peraturan sekolah, ada tata tertib sekolah. Tapi kalau di kelas juga ada peraturannya. Namanya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu ditandai dengan kalimat positif. Kalau misalkan peraturannya di sekolah dilarang membuang sampah, kayak gitu. Di keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif, harus menggunakan kalimat positif. Contohnya, kalau tadi dilarang membuang sampah, berarti kita menggunakan kalimat menjaga kebersihan. Kalau misalkan di peraturan sekolah ada dilarang terlambat, tidak boleh terlambat, datang terlambat. Nah, kalau di kelas kita berarti kalimatnya diganti ya, atau berubah. Datang tepat waktu. Nah, atau misalkan dalam kesepakatannya tidak boleh mencontek. Nah, itu kan ada kalimat tidak boleh. Itu jangan dipakai seperti itu. Kita nanti pakai kalimat jujur misalkan seperti itu. Jadi kalimatnya itu sebenarnya seperti yang kita pakai sehari-hari, tapi kita ubah menjadi kalimat positif. Paham? Ini nanti Bu Isna bagikan satu persatu. Nanti tulis keyakinan kelas apa yang kamu pengen kamu adakan di kelas ini. Tujuannya untuk apa? Kalau kalian yang menulis, kalian yang pengen, tujuannya adalah biar kalian lebih bertanggung jawab. Ya, karena kalian yang menulis, kalian yang menginginkan, berarti kalian yang harus bertanggung jawab. Tujuannya seperti itu. Paham? Oke. Silakan ditulis, dipikirkan pengennya seperti apa, keyakinan kelas yang ada di kelas kalian. Sudah dapat semuanya? Sudah. Kalau sudah silakan ditulis. Sudah? Oke, kalau sudah bisa ditempel di depan juga papan tulis satu persatu ya. Sudah semua ya?
Oke, kita bacakan satu persatu ya. Kalau misalnya nanti ada kalimat yang sama, nanti tak cabut, kita rangkum jadi satu aja, gitu ya. Ada 6 yang sudah Bu Isna rangkumin menjadi satu ya. Keyakinan kelas kita yang pertama adalah ada rajin belajar. Keyakinan yang kedua itu ada menjaga kebersihan, kemudian ada disiplin, ada menghargai, saling menghargai, ada tekun beribadah dan harus semangat. Setuju untuk keyakinan kelas yang kita bikin hari ini? Setuju. Oke, kalau setuju berarti Bu Isna minta tanda setuju kalian berupa nama dan tanda tangan kalian yang nantinya kalau misalkan ada yang melanggar bisa dilihat lagi. Ini adalah kesepakatan bersama, tanggung jawab bersama. Jadi harus dilakukan. Gitu ya. Ya, silakan tanda tangan, tulis nama dan tanda tangan kalian. Satu persatu gantian. Siapa dulu? Oke, ini sudah ditandatangani sama sekelas ya. Oke, kalau sudah berarti kita mensetujui keyakinan kelas kita ya. Kita lakukan, kita tanggung jawab bareng-bareng. Setuju? Oke, kalau setuju, ini tak simpan, nanti tak pasang di depan kelas ya. Buat pengingat kalian, kalau misalkan ini adalah kesepakatan kita bersama. Kalau setuju semua, berarti kita akhiri pertemuan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.